bahwa sekarang ini terjadi dua hal yang besar terjadi di negara kita. Yang pertama adalah gempa NTT, tetapi yang kedua, dan ini sangat berkaitan memang dengan Pak Yusuf Kalla, yaitu Aceh terjadi semacam pergolakan lagi. Entah sampai seberapa besar pergolakannya, tetapi tentu ada persoalan dan kebetulan katanya, ini keterangan dari Pak Yusuf Kalla, itu pimpinan-pimpinannya sakit dan ke Malaysia berobat. Gitu. Gubernurnya nggak ada, wakil ketua DPR atau ketua DPRD-nya sendiri yang sakit dan ke Aceh. Jadi ada dua pimpinan utama sedang tidak di Aceh. Gitu. Ya, tapi terlepas dari itu, Aceh ini memang memiliki latar belakang historik yang cukup menarik. Salah satu perlawanan yang dihadapi oleh Belanda paling lama dan panjang itu Aceh. Ya. Ada keterangan dari seorang penulis Belanda, Adrian Vickers, Sejarah Indonesia Modern. Adrian Vickers ini seorang Belanda dan bukunya sangat bagus. Ada keterangannya seperti ini. Ada hal yang menarik, keterangan tentang bagaimana Van Heust yang ditempatkan di Aceh memberikan keterangan begini. Keterangan Vickers dalam buku ini. Sang Kesatria Jenderal Y.W. Van Heust 1851-1924 akhirnya menyelesaikan masalah Aceh. Dalam perjalanan dinasnya yang melelahkan ke Aceh, ia bertemu dengan Christian Snoekhorgrogne. Snoekhorgrogne ini terkenal karena dia memberi nasihat bagaimana berhadapan dengan orang Aceh. Seorang akademis yang ahli tentang Islam. Sebagai pria yang memancarkan kehadiran dan otoritas, tugas kolonial besar pertama Snoek adalah untuk memperoleh informasi dari dalam mengenai kegiatan Muslim dari Hindia yang tinggal di Timur Tengah atau pergi ke sana untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ketika hasil-hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Aceh tengah menjadi titik penggerak internasional bagi umat Islam menentang kolonialisme Eropa, tanggapan Snoek adalah dengan mencoba memahami landasan sosial perlawanan Aceh. Ia menemukan bahwa para tokoh agama memainkan peran penting dalam memimpin perjuangan Aceh dan bahwa ada ketegangan yang tumbuh antara para pemimpin Muslim tradisional dengan para bangsawan Aceh. Snoek secara tepat menyarankan perlunya memanfaatkan perbedaan ini dengan cara melakukan lebih banyak hal untuk membuat hasil hati para bangsawan. Nah, apa maksudnya ini? Snoekhorgrogne setelah melihat perkembangan di Aceh, nah dia melihat ada ketegangan antara dua kekuatan, yaitu kekuatan Islam, ulama-ulama, dan kekuatan bangsawan. Nah, oleh karena itu yang dilakukan apa? Pecah belah secara berangsur antara ulama, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan raja-raja atau sultan bangsawan-bangsawan Aceh, ada kemudian berkembang semacam perlawanan atau perbedaan pendapat. Nah, dikatakan lagi begini,
Van Hees diangkat di Aceh sebagai kepala staf di Aceh pada tahun 1898. Van Hees mengikuti nasihat Snow. Ketika seseorang ingin menguasai suatu negara untuk agar dihargai di negeri itu, maka orang hanya membangun diri di negara itu. Menurut pendekatan ini, penghargaan ini dapat diperoleh dengan memisahkan pejuang Aceh dari basis mereka di daerah pedesaan dan dengan memperkuat kekuasaan para bangsawan Aceh. Coba, jadi di pedesaan, tapi yang terutama adalah atas saran seorang bangsawan Aceh, Van Hees meniru beberapa taktik gerilya musuhnya dengan menciptakan pasukan gerak cepat dalam tubuh tentara Belanda. Maksudnya begini, ketika perlawanan rakyat Aceh, maka salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan perang gerilya. Dan saya kebetulan waktu diajak ke Aceh dalam rangka pencalonan seorang ulama besar yang meninggal dalam pertempuran melawan Belanda, saya mendengar memang bahwa umat Islam yang melakukan perlawanan panjang sekitar 30 tahun itu memang salah satu bentuk perlawanannya, strategi perlawanannya adalah perang gerilya. Gitu. Jadi, Van Hees berdasarkan tadi dikatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan memperkuat kekuatan Belanda dengan menghadapinya juga dalam bentuk strategi bagaimana menghadapi perang gerilya orang Aceh. Gitu. Nah, seperti ketahui bahwa perang Aceh baru berakhir tahun 1905. Jadi cukup panjang. Disebutkan di sini dan juga di sejarah nasional di tempat disebutkan salah satu perang yang paling lama adalah Aceh. Ya, tapi terlepas dari itu, setelah kita merdeka, maka terjadi juga persoalan. Apa persoalannya adalah ini ada seorang teman saya yang mengambil skripsi tentang Aceh, Pak Murad, orang Aceh yang disekolahkan kebetulan saya bisa satu kelas, dan dia melakukan penelitian tentang DITII di Aceh. Apa latar belakangnya dan sebagainya. Nah, ada temuan yang menurut saya, walaupun mungkin ini ada orang yang tidak sepakat, tapi orang Malaysia, teman saya ini melakukan penelitian. Nah, salah satu yang dia ini adalah sebenarnya latar belakang Daud Breh itu adalah tokoh besar yang melawan Belanda dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama di Aceh. Jadi dia bisa, bahkan orang Aceh lah yang pertama kali menyumbang sampai kita dapat memberi sebuah pesawat yang nanti menjadi cikal bakal dari kapal terbang kita sekarang, perusahaan kita sekarang. Iya. Itu yang kumpulan uang pertama yang membeli pesawat itu adalah dari Aceh. Maka ada kebanggaan sebenarnya bagi orang Aceh tentang bagaimana mereka telah menyumbang sesuatu yang cukup penting
ketika awal kemerdekaan, gitu. Nah, bahkan Bung Karno pernah ke sana. Bahkan saya dengar bahwa Bung Karno pergi ke laut bersama Daud Bre dan mandi di sana. Nah, di sana katanya, ya, menurut hasil penelitian dari orang Malaysia ini, itu mengatakan bahwa ketika itu Daud Bre mengatakan dia sebagai pemimpin umat Islam Aceh meminta agar supaya diberikan kesempatan untuk mengatur kehidupan Aceh dalam bentuk semacam tanda kutip pelaksanaan daripada aturan-aturan berdasarkan Islam. Ya, karena kan mayoritas Islam dan Aceh kan terkenal sebagai serambi Mekah. Yes. Gitu. Nah, katanya di dalam proses ketika Bung Karno ke sana, nah ada perkataan itu dan menurut mereka Bung Karno mengiyakan. Ini menurut saya tidak tahu apakah skripsinya itu ada di Gajah Mada karena itu tahun 70. Saya ya sekitar tahun 70-an. Nah, tetapi kemudian ya terjadi pergolakan di Jawa Barat, yaitu Kartosuwiryo karena tidak sepakat dengan hasil perjanjian Renville karena dianggap melemahkan, kemudian pasukan-pasukannya lah melakukan perlawanan dan pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia dengan pasukannya bernama DITII, Tentara Islam Indonesia Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Nah, apa yang terjadi di Jawa Barat nanti berkembang ketiga daerah lainnya, tapi yang utama adalah Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tapi Kalimantan Selatan kecil walaupun Ibnu Hajar pangkatnya ketika di Jogja itu tentara kalau tidak salah letnan 1. Sementara dan ini salah satu faktor yang menyebabkan Daud Bre juga tersinggung adalah dia itu gubernur Sumatera Utara, termasuk Aceh. Ya. Tetapi yang terjadi adalah kemudian nanti Aceh, gubernur Aceh, kemudian Aceh dilebur menjadi Sulawesi Utara, Sumatera Utara. Nah, akhirnya Daud Bre kehilangan jabatannya. Itu juga salah satu faktor. Ya, salah satu faktor. Dan kemudian maka berkembanglah terus-menerus sampai gerakan DITI di 3 tempat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Jawa Barat, Kartosuwiryo berhasil ditangkap tahun 62. Yang paling lama Kahar Musakar. Kahar Musakar
baru ketembak mati tahun 65. Beberapa bulan sebelum G30S. Sedangkan Daud Bre bisa ada satu negosiasi antara Pak Harto dengan Pak Daud Bre. Akhirnya Pak Daud Bre dibawa ke Jakarta dan tinggal di Jakarta. Jadi akhirnya nanti, tetapi dalam proses perkembangannya kemudian terjadi gerakan yang lebih besar atau ya semacam malah semacam pemberontakan yang mau menegakkan negara, yaitu Aceh Merdeka. Nah, inilah kaitan lama juga tahun 70-an, dan inilah yang menjadi concern saya kira Pak Yusuf Kalla ketika memberitahu bahwa sekarang ada dua hal besar yang sedang kita hadapi, yaitu di Aceh terjadi pergolakan lagi. Karena apa? Pak Yusuf Kalla itulah yang menyelesaikan masalah Aceh Merdeka itu. Bahkan berundingnya di luar negeri dengan tokoh-tokoh perundingnya yang cukup berhasil dan sebagainya, dan kemudian berhasillah Aceh seperti sekarang, ya. Tetapi sebenarnya salah satu faktor utama juga yaitu terjadinya tsunami di Aceh. Jadi Aceh Merdeka bisa diajak omong juga. Salah satu faktornya adalah karena faktor tsunami Aceh yang membuat sekian puluh ribu, bahkan sekitar seratusan ribu rakyat Aceh yang mengalami kesulitan bahkan untuk memperbaiki dampak dari tsunami itu. Bantuan dari luar negeri besar sekali. Dan pada satu ketika saya datang setelah waktu itu saya masih bisa kemana, lalu saya lihat apa? Saya malah memberitahu kepada kawan-kawan saya ketika ada kapal itu nangkring di rumah orang. Coba you bayangkan. Lalu yang masih ada sekarang kapal itu, kapal demikian besar terlempar ke darat. Itu satu-satunya yang masih ada katanya. Tapi waktu saya di sana, saya beritahu pada ini, saya bilang, ini kalau bisa dipertahankan, jadi rumah ini jangan kapal yang nangkring di rumah tinggal orang ini adalah tanda yang sangat penting untuk memberitahu kepada anak-anak bahwa di Aceh pernah terjadi peristiwa besar, dan buktinya adalah itu. Waktu saya ke sana kemarin tuh hilang semua. Tinggal satu kapal besar itu yang terdampar. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Aceh itu adalah merupakan satu hal ya semacam, memang ada unsur-unsur politiknya dalam pengertian bagaimana mereka mau mendirikan negara sendiri. Tapi kan mendirikan negara sendiri juga bukan pekerjaan mudah. Iya kan? Itu ya meta. Nah, bayangkan berapa bulan Pak Yusuf Kalla setelah tsunami, dan mungkin salah satu faktor penting yang mendorong GAM untuk bernegosiasi dengan Pak Yusuf Kalla dengan presidennya. Ketika itu kan presidennya adalah Pak SBY. Jadi ada hal yang menarik seperti itu. Nah,
inilah gambaran umum bagaimana posisi Aceh pada zaman dijajah oleh Belanda melakukan perlawanan yang sangat kuat sampai berjalan 30-an tahun. Dan dengan menggunakan taktik pecah belah yang diusulkan oleh Snoeck-Horgrove dan kemudian Van Hees menerima usul dari seorang bangsawan Aceh untuk menghadapi Aceh dalam bentuk perlawanan anti-gerilya. Itu yang menarik untuk dipahami. Jadi, tapi saya berharap agar supaya apa yang terjadi di Aceh sekarang jangan sampai berlanjut, karena sebenarnya bagaimanapun juga orang Aceh itu adalah orang Indonesia, bahkan ada sultannya yang berasal dari Sidendreng. Sidendreng itu sekarang salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi andai kata Aceh itu masih kesultanan sekarang, maka kemungkinan besar sultannya itu turunan Bugis dari Sidendreng. Ya, jadi ya, tapi saya kira ini hanya semacam gambaran bagaimana Aceh yang merupakan, dan harus diingat, memang diakui dalam buku ini juga Aceh itu memang negeri yang kaya. Tambang minyaknya ada, segala macam ada. Dan memang kita harus diakui, tapi kita jangan bangga, hanya sekedar bangga. Kita itu memang negara termasuk yang sangat kaya dikaruniai oleh Tuhan. Tapi kan yang penting bukan persoalan kekayaan itu negeri ini, tetapi bagaimana mengelola kekayaan itu agar supaya kita semua bisa menikmatinya. Dan salah satu faktor yang menyebabkan pergolakan terjadi tahun 50-an sampai 60-an itu adalah karena Aceh misalnya merasa ada ketidakadilan di dalam mengelola republik ini. Aceh merasa cuma diperas gitu. Juga Kahar Musakar seperti itu juga. Nah, jadi saya kira kan kondisinya udah berbeda. Tapi iya, kalau sekarang, kondisi sekarang gimana? Yang kemarin kan peringatan 21 tahun damainya Aceh, tapi terus ada kisru dan bendera gitu-gitu, menurut Prof gimana? Ya, itu artinya mungkin kembali ada rasa ketidakadilan. Nah, ini yang harus dijaga agar supaya jangan sampai rasa ketidakadilan yang pernah berkembang tahun 50, 60-an itu berulang ke sekarang. Karena kan wakil Presiden Yusuf Kala dan didukung oleh Presiden SBY kan sudah berhasil menciptakan suatu bentuk kedamaian, bahkan diberikan di Helsinki, bahkan diberikan diberikan kesempatan bagi orang Aceh untuk membentuk partainya sendiri kan. Jadi kalau pemilu di sana bukan hanya partai-partai yang ikut yang nasional itu, tapi di Aceh ada 2 atau 3 partai kalau tidak salah. Nah, kan ada kesempatan bagaimana, dan selama selesai peristiwanya sudah berjalan segala macam, kan yang menjadi gubernur juga sudah yang memegang peranan penting dalam pemerintahan sudah GAM kan, mantan GAM. Jadi ya saya kira ya kedua belah pihak. Jadi saya berharap agar supaya
Dan di sini saya kira peranan Pak Yusuf Kalla nanti akan tetap penting. Ya, pemerintah pusat, tolonglah jangan melahirkan kembali kekecewaan. Nah, tetapi bangsa kita di Aceh, tolong untuk menghadapi kemungkinan yang Anda katakan tidak adil, tolong dipikirkan kembali untuk mencari penyelesaian tanpa harus kita berkelahi lagi, tanda kutip. Sebab tidak ada sesuatu yang akan memberikan selain daripada saling sakit. Itu. Jadi saya berharap agar supaya pergolakan yang ada sekarang jangan berlanjut. Nah, kedua belah pihak harus memikirkan jalan yang sebijaksana mungkin. Dan mudah-mudahan Pak Yusuf Kalla masih mampu memberikan pengaruhnya, dan mudah-mudahan presiden sekarang yang juga mempunyai tanah yang cukup luas dan sekarang sudah diserahkan, Prabowo, berusaha, tentu saja sudah mengenal Aceh bagaimana dan seterusnya. Itulah harapan saya. Saya kira harapan dari kita semua, jangan sampai terjadi lebih panjang persoalan kerumitan itu. Saya kira Pak Yusuf Kalla sudah meletakkan dasarnya, didukung oleh Pak SBY, dan sekarang bagaimana presiden kita menghadapi keadaan ini, bagaimana bangsa kita di Aceh yang juga sudah mengatur kehidupan Aceh berdasarkan posisi mereka sebagai mantan anggota Aceh Merdeka. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia dalam abad 19, perlawanan di Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Tadi kan saya sudah katakan. Ya memang iya, diakui oleh penulis Belanda, Vikersin tadi, seperti itu. Jadi saya kira ini sekedar pengantar untuk kita mengikuti perkembangan lebih lanjut. Ya, itu saya kira yang penting. Mari kita berharap, mari kita berdoa agar supaya keadaan di NTT yang kena gempa dan pergolakan yang terjadi di Aceh jangan sampai berkembang menjadi hal yang menyebabkan kita semua rugi dalam pengertian bangsa negara. Itu.